itu ya, Mall CCM ya. Jadi kita sudah jalan cukup lumayan, kita akhirnya sampai di Mall CCM. Dari sini masih jauh. Kita lihat kondisi teman-teman kita lengkap. Oke, lengkap ya. Mau mampir? Mau mampir? Ayo. Pada mau makan nggak? Dia orang pada mau makan nggak? Tak gue cari ya. Oke, setelah musyawarah kita putuskan untuk berhenti dulu sejenak. Kita belum makan siang dari tadi. Sudah jam 4 dan kita akan cari makan dulu. Mungkin yang berkuah-kuah. Wah, mantep nih. Hujan begini kan. Kita makan bakso atau soto yang berkuah-kuah. Nikmat mana lagi itu. Tapi tunggu ya. Kita coba cari dulu tempat makan yang enak juga nih buat kita berhenti. Bisa beristirahat sejenak sambil makan. Ya. Nanti kita cek dulu lokasinya. Dekat-dekat sini apakah ada di pinggir jalan bakso-bakso masakan Padang. Masakan Padang ya banyak ya. Ahli gigi, bubur ayam. Apa nih, mana ya? Dokter, makan dokter. Aneh banget. Harvest. Gumoh, lu makan gula lagi gini. Ntar ya, tenang aja, kita cari tempat berhenti untuk makan, untuk istirahat. Di orang requestnya makanan berkuah yang bisa berhenti juga enak gitu tempatnya. Jangan yang susah parkir, kan tidak enak ya susah parkir. Kalian yang tinggal dekat sini ada tahu makanan enak apa yang ada di dekat sini? Boleh di komen-komen, siapa tahu nanti kita lewat lagi, kita akan coba. Wah, hujan-hujan ganti ban ya. Si abang semangat dah bang. Mie Aceh. Kita butuh tempat yang lumayan oke ya untuk parkir. Sekalian berteduh. Kami lelah dihujani seperti ini. Ya, tetap harus disyukuri, hujan itu adalah berkat dan banjir. Belum nemu ya tempat makan bakso gitu yang bisa sekalian parkir neduh. Belum ada ya. Nah, depan lagi kita cari lagi. Jangan putus asa. Kita pastikan menemukan tempat makan dan istirahat enak. Hah? Kalau masih hujan jalan aja.
Oke, ada request terbaru. Selama masih hujan, jalan aja. Kayaknya takut repot juga kali ya kalau kita bongkar-bongkar jas hujan lagi buat makan, terus banjir lagi. Banjir loh, jalan raya. Mantap betul dah nih. Oke, jadi selama hujan kita jalan dulu aja ya. Request mereka berubah-ubah ya. Kita ikuti saja. Tapi ada benar juga, hujan-hujan gini kita berhenti copot jas hujan lagi. Agak sulit ya kalau nanti hujannya masih hujan, ya kita pakai lagi. Ya, kita lanjutkan saja terus dulu lah perjalanan. Kita makan biliar. Area sini lumayan padat ya. Nggak tahu nih gara-gara apa, apakah dari jalur sini keluar atau karena banjir. Oh, orang mau belok kiri, dari dalam banyak yang keluar. Terus ada angkot. Banyak yang parkir gitu juga tuh. Nah, kita tim dulu, kasih info. Kita mau lewat nih. Nah, sekarang kita sudah sampai di jembatan. Kalau kemarin kita pergi dari arah sana, naik jembatan ini, turun kita ke kiri ya. Itu ke Citerep, menuju jalur Puncak 2 Jonggol situ ya. Bener gak sih? Nah, kali ini kita lewat Jalan Raya Bogor biasa. Sekarang berarti kita sudah mau sampai Depok ya. Sebentar lagi, atau ini sudah masuk ke Depok. Ya, hujan mantap, nggak berhenti-berhenti. Mungkin sampai Jakarta kali ya kalau dilihat-lihat kondisi awannya sangat-sangat tidak friendly dari ujung ke ujung. Tidak ada tanda-tanda untuk cerah dalam waktu dekat. Memang tanda-tandanya apa bang? Nggak tahu, ngasal aja. Sebentar kita tungguin lagi mereka-mereka itu. Seperti yang mereka terhambat akan 1 dan 2 hal, 3, 4, 5 hal lah. Kalau mereka sudah kumpul, seharusnya kita bisa lanjutkan perjalanan. Oke, sudah semua. Saatnya kita jalan lagi. Sedikit bercerita. Jadi tadi pagi di villa itu ada sebuah kejadian ya, di mana 2 handphone teman gua hilang. Jadi setelah diingat-ingat, jadi ada nih satu si bapak, dia sudah bangun pagi-pagi, lalu dia lihat-lihat HP sebentar. Ini bapak yang hilang ya, HP-nya ya, korban pertama.
Nah, gitu enak ya penyebutannya ya. Si bapak ini tadi bilangnya korban pertama, sekarang balik lagi si bapak. Jadi si bapak yang pertama ini, dia pagi sudah bangun, terus dia mainan HP tuh di depan di ruang tamu. Dia kebetulan memang tidur di sana ya, di sofa ya. Nggak tahu kenapa ada kamar dia tidur di sofa. Nah, terus setelah beberapa saat, mungkin sekitar jam 6, jam 7 kali ya, jam 6 kali. Nah, beliau memilih untuk mandi. Jadi memang si bapak ini dia ada buka pintu vilanya untuk ke motor, untuk mengambil baju yang dia taruh di motor. Lalu dia masuk dan pergi mandi. Dia berpikir kan, ah sudah terang nih, udah jam 6, jam 7, harusnya aman lah ya. Seperti itu yang seharusnya kalian harus ingat untuk semuanya, kejahatan tidak ada jamnya ya. Jadi ingat harus selalu hati-hati. Kondisi yang lain nih soalnya belum pada bangun, si bapak itu yang pertama itu yang sudah bangun. Nah, jadi saat dia mandi kayaknya si pelakunya masuk dan dia langsung kayaknya scanning tuh. Jadi ada dua korban, ada satu bapak-bapak lagi nih. Jadi kayaknya dia masuk langsung ke ruang tamu, ambil barang, ambil HP-nya si bapak pertama. Habis itu dia jalan, ada tangga, turun ke bawah sedikit, itu kamar ya, kamar si bapak nomor 2. Nah, bapak nomor 2 juga HP-nya dia bawa tidur di kamarnya dan hilang, yang diambil juga. Jadi dapat 2 HP tuh. Menang banyak tuh si maling itu. Nah, setelah itu kayak dia masih mau scanning lagi tuh. Dia dari lantai kamar bawah itu dia naik ke kamar yang atasnya. Ini by the way villanya 1 lantai ya, tapi model kamarnya dia mezanin gitu, ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, pas dia ke kamar yang ke atas kayaknya dia masuk, terus kebetulan yang di kamar tersebut nih si bapak nomor 3 mungkin terbangun kali ya, tapi masih dalam kondisi ngantuk. Terus jadi si malingnya ini bilang dia mau benerin lampu, bilangnya. Nah, si bapak ketiga ini yang dalam posisi ngantuk ya, hah? Ya aja dia. Tapi kayaknya dari sana dia si maling itu udah langsung pergi dia. Jadi dia nggak sempet ke kamar-kamar lain. Dia nggak sempet ke kamar gua juga. Karena kalau dia ke kamar gua, itu dia akan jackpot sih. Itu ruangan jackpot itu dia kalau masuk. Di sono ada laptop, ada kamera, ada helm, ada switch, ada gitu-gitulah. Kita bawa kan buat main-main kan. Tapi untung banget dia tidak masuk ke kamar kita, padahal yang dalam kondisinya pintunya itu terbuka ya. Jadi kita di kamar gua bertiga dengan temen-temen gua 2 orang, dan kita tidur memang tidak menutup pintu ya, karena nggak tahu lah, lupa apa gimana. Jadi untungnya sih kalau buat gua pribadi barang gua aman semua ya, nggak ada yang hilang. Puji Tuhan. Itu kalau hilang sih pusing. Dan ini si bapak pertama sama bapak kedua juga pusing sih dia. HP-nya hilang, dan ya biasa lah di data HP kan penting ya. Siapa tahu ada untuk kerjaan. Lalu yang pasti kalau HP hilang itu yang paling repot kan nomor ya. Isi nomor ini kan, tapi harusnya bisa ya nomor mah ya.
Nomor kita tinggal datang ke, kalau Telkomsel ke Grapari, kalau Excel ke Excel Center, minta blokir nomornya itu, terus pakai lagi nomornya, dikasih kartu baru, harusnya bisa deh. Ya, tapi gue nggak tahu lah ya, daripada dibilang sotoy. Nah, ya seperti itulah jadinya lah. Kita sudah lapor juga ke pihak landlord villanya ya. Tapi ya sama-sama tahu lah, oh bagaimana itu mah udah gak bakal dapet juga ya. Disiram gua. Nah, di villa itu sebenarnya ada dua CCTV ya kalau nggak salah di area depan tuh, tapi dalam nggak ada. Jadi ada satu kamera CCTV dekat area kolam renang, itu dia nangkep gambar dong ya. Jadi CCTV-nya nangkep berdasarkan motion detection. Dia nangkep, tapi nggak ada memori. Tapi masih kesimpan sih itu gambar, mungkin memori internal ya kali ya. Cuma jadi nggak ada videonya. Kalau kamera yang satu lagi itu yang langsung ngadep gerbang, itu tidak ada videonya, nggak ada apa-apa kalau yang itu. Udah kosong aja. Ya, jadi gitu. Jadi kita dapat sih foto si bapak-bapaknya yang si maling itu, di mereka berdua ya. Ya namanya apes lah, ini cuma sharing-sharing aja cerita, biar kalian semua kalau lagi main-main kemana, nginep-nginep di villa, ingat untuk selalu hati-hati. Dan yang paling penting, jangan pernah mandi kalau yang lain belum bangun. Ya ingat, jangan pernah kalau kalian bangun pagi duluan terus kalian mandi tapi orang lain belum bangun. Nah itulah, karena kejahatan tidak memandang waktu. Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu selesai ceritanya. Ya seperti itulah. Ya buat bahan pembelajaran kita juga nextnya, untuk lebih berhati-hati lagi. Dan yang paling epic kan dari pengurus villanya, setelah kita udah lapor segala macam bla bla bla, selang ya udahlah kita sudah oke lah, ya udah mau gimana lagi. Selang 1 jam 2 jam gitu ada yang datang dan mengingatkan kita, Pak tolong hati-hati ya barangnya, apalagi kalau di luar. Wow sekali. Terima kasih telah mengingatkan. Hebat deh. Ya at least dia sudah memperingatkan ya. Walaupun dia datang di waktu yang sudah sangat lambat sekali. Terlambat. Ya begitulah. Namanya juga hari apesnya orang. Itu hari apesnya 2 orang bapak-bapak itu, dan hari keberuntungan gua mungkin karena barang-barang gua aman semua. Bener-bener nggak ada yang disentuh, dia tidak masuk ke kamar gua. Seperti itu. Oke, kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol ya. Ini sebelah kiri ada Woody Ice Cream. Merek terkenal itu dulu tuh. Nah, di sini kita bisa ke kiri atau lurus. Sepertinya kita akan pilih ke kiri ya. Kita akan melewati Depok 2 Margonda, karena teman-teman gue tinggalnya di area Tangsel Jakbar ya. Jadi kayaknya lebih enak lewat kiri kali ya. Ya, kita sambil lanjut lagi deh ya perjalanan ini. Masih dengan hujan-hujanan ya. Nikmatin aja. Oh, wait. Kayaknya kita jangan belok yang di sini kali. Kita yang di depan lagi.
yang nanti ketemu mall apa itu ya namanya ya? Kayaknya enakan di sana deh. Ada mall Pesona ya? Apa namanya? Jadi kayak enakan satu lagi deh. Sini takutnya banjir juga. Banjir nggak sih? Gue sotoy banget. Ya, gini ya kondisi sekarang sudah jam 4.29, 4.30. Berarti kalau sesuai map kita masih lama. Ada kampung kecil. Cakep ya tempatnya ya. Sembur gua dari mobil sebelah itu loh tadi, kaget. Brrr. Ya, jadi kita dari Jalan Raya Bogor kita sudah belok ke kiri ya. Jalan IR Haji Juanda. Nah, sini ada pom bensin. Dan di depan ada mall tuh yang tadi gue bilang. Harusnya sih mau Pesona ya namanya. Kalau tidak salah. Nah, nanti dari mall Pesona itu kita ke kanan. Kondisi masih hujan. Dari Bogor sampai sini sudah Depok masih hujan. Tadi sepanjang jalan juga genangannya lumayan banyak ya, banyak banget bukan lumayan. Ada yang beberapa titik banjir, walau tidak setinggi itu, tapi ada yang jatuh. Kita lihat licin sepertinya ya. Ingat untuk selalu berhati-hati, apalagi hujan. Ingat ya, gue bukannya nggak mau berhenti bantuin, tapi udah ada yang bantuin. Banyak-banyak juga cuma bikin macet berhenti di jalan ya. Kalau nggak ada yang bantuin, pasti gue bantuin. Itu beneran kalau kita, apalagi gue kan lagi rombongan ya berlima ini sisanya. Kalau kita berhenti, bikin macet. Lagi hujan-hujan begini juga. Dan itu kebetulan udah ada yang bantuin juga ya. Seperti itu. Ya, kalau hujan itu hati-hati, sabar-sabar buat mobil-mobil juga tuh. Jangan sembarangan keluar jalan lah, pindah jalur, kasihan yang motor. Dia lagi hujan-hujanan, licin, tadi dia kaget, jatuh. Nah, jadi saling mengerti lah, saling sama-sama enak, sama-sama aman. Biar semuanya senang. Nah, tuh Pesona Square. Ini yang gue bilang. Nah, dari sini nih kita ke kanan nanti lampu merah depan tuh. Moka. Apa kita ke mall dulu ya? Mau ke mall. Nah, ini ada jembatan apa ini? Keren ya. Lagi hujan-hujan gini juga. Kita terus saja. Masih mirip-mirip ya kayak di Bogor ya, ini pohonnya gede-gede, rindang-rindang, sampai nutupin semua jalan gitu, jadi kayak terowongan. Enak tuh, bagus tuh. Aku suka. Kukusan lewat jalan tol. Padahal kukusan makanan ya dikukus ya. Aneh. Masa tol?
Ternyata dari mall itu nggak langsung belok ya. Masih lurus 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 lumayan nih. Tapi belum nemu lampu merah sih. Mungkin harusnya deket karena hujan kita jadi lambat ya. Kita dari tadi jalan cuma 40, 50. 50 juga jarang-jarang, 40 aja. Biar rombongan kita nggak putus, biar aman juga, nggak usah terlalu cepat kalau lagi hujan. Benar-benar begitu? Betul. Nah, ini di depan lampu merahnya. Dan kita akan ke kanan. Oke. Nah, itulah musyawarah kita. Jadi kita akan mencari Indomaret ya. Kita akan cari Indomaret untuk istirahat sejenak. Hujannya tapi udah nggak segede tadi ya, tapi tetap masih hujan aja terus. Tuh, apa tuh? Ada yang mainan flash tuh. Heran. Segede masih mainan flash. Gimana kalau kita ke rumah Bapak Sadun? Kita ke sana. Belok di bisa. Enggak, depan lagi. Iya. Oke, kita lanjut. Kita cari Indomaret yang lumayan besar ya. Biar bisa parkir, bisa duduk di depan. Mungkin sesaat biar kita recharge lagi, butuh minum. Mungkin beli roti-roti atau dia ada cemilan. Coba kita lihat aja dulu ya. Orang berdua di depan ada ya. Nungguin ya. Bang, misi bang. Misi bang. Kita cari Indomaret. Harusnya banyak ya di pinggiran sini Indomaret. Tapi yang lumayan gede juga biar kita bisa berteduh. Yang ada kanopinya gitu. Jangan yang ruko langsung juk. Hujanan kita di depan. Gimana ya? Nggak ada ya, panjang mata memandang Indomaret. Kira lagi tidak dibutuhkan, dia berjejer. Coba kita bersabar dikit, nanti di depan pasti ada. Wah, ada bakso hujangan tuh.
Enak tuh makan bakso. Berjanji jiwa. Shell. Ah, minimarketnya Shell kurang. Si Shell Select. The Subway. Oh, sebelah kanan ada Family Mart tuh. Tapi masa iya kita ke kanan? Nggak ada tempat duduknya juga. Terus ada Alfamart. Tidak bisa ya. Rame, nggak muat. Nggak ada tempat duduk. Tidak ada tempat duduk ya. Wah, di sono tuh seberang lagi Indomaret. Mau makan mie Bangladesh. Tidak ada ya. Kita lanjut aja dulu terus sambil nyari lagi. Wah, sudah di sini kita. Kita kemana ya? Much later. Jadi sementara segini update-nya dan ini hujannya sudah mulai reda ya. Seharusnya sudah aman. Tapi nggak tahu sih. Langitnya masih gelap. Jadi ya nikmati sajalah. Sekarang di sini juga kita mencar ya. Ada 2 orang yang ke kiri ke arah Cilandak. Mereka ke Tangsel. Dan gua bertiga lurus. Jadi karena kita bertiga ke arah barat ya. Kayaknya enakan lewat lurus deh. Nggak tahu sih macet enggak. Tapi kayak macet deh. Ya nikmati saja lah. Sudah dari pagi nih belum nyampe. Kita keluar hotel ya 11.45, taruhlah jam 12. Sudah jam 6. Sudah 6 jam perjalanan dan kita belum sampai. Ya memang karena di jalan juga banyak drama-dramanya ya. Ada yang motornya panas. Jadi kita harus istirahat sampai 2 kali. Dan yang ini yang ketiga. Terus karena buka tutup jalan macet jadi ya. Terus kayaknya ke kiri lebih kosong. Ya kita lurus aja dah. Dan ada lagi kayak apa ya? Oh, tadi sepanjang jalan raya Bogor banyak genangan air ya, banjir ya. Nggak tahu apakah memang selalu seperti itu, kalau hujan pasti ada genangan. Karena hujan juga jadi kita nggak bisa jalan cepet-cepet. Kita harus pelan-pelan menunggu. Biar apa? Biar aman. Biar safety. Ya ini kalau kita lihat macetnya panjang ya.
Kayaknya bagusnya kita harusnya untuk indah deh. Ya begitulah, penyesalan selalu datang terakhir ya. Daripada menyesal, kita jalani saja. Siapa tahu nanti sudah tidak macet lagi, atau ini hanya yang mau putar balik tuh. Bener kayaknya ini yang mau putar balik doang nih. Macetnya gila tuh. Kita mah nanti ke kiri nih, nggak naik ke atas. Harusnya tidak semacet itu. Nah, kita lihat. Harusnya kiri lancar ya. Harusnya. Tapi kan nggak tahu juga. Ada mobil parkir ya di sana, berhenti dia ya. Lagi macet-macet gini. Nah, seharusnya yang kiri tidak terlalu macet. Nih, kenangan juga. Apakah Jakarta beberapa daerah sudah banjir? Tadi sempat buka-buka IG ya. Si kenapa naik? Aduh, ada yang naik lagi, dia muter. Padahal dia harusnya ngikut kita, itulah. Nggak mau ngikut di belakang, dia duluan aja. Ngaco aja dia semua. Kita laporan dulu sama yang depan. Aduh, bikin susah, bikin susah. Heran. Weh, A few inches later. ya, jadi ada drama lagi. Si motor yang bermasalah dari tadi, dia naik flyover muter lagi ke arah Depok, cakep. Dan kondisinya macet parah. Jadi tapi nggak tahu deh, dia tadi ada habis putar balik ngambil ke kiri. Jadi mungkin kita akan ketemu dia di depan kali ya. Kita coba cek-cek lagi lokasi ya. Kasian juga kalau ditinggal. Kalau motornya kenapa-napa repot. Jadi nanti kita coba lihat. Atau jangan-jangan dia udah ngebut duluan, nyampe lebih dulu dari kita. Nggak tahu juga sih. Pada aneh soalnya orang. Ya gitulah. Perjalanan penuh drama ini. Kita jadikan pembelajaran aja ya. Nanti kita ajak dia orang review juga. Perjalanan ini kurangnya apa di jalannya. Ada yang tahu-tahu udah hilang aja. Padahal touring rame-rame. Pas pulang mencar semua. Ya lucu-lucuan aja lah ya. Namanya juga orang-orang baru pertama kali ikut semua. Jadi kita jadikan bercandaan aja di kantor nanti. Untuk saat ini posisi kita ada di Pasar Minggu ya. Sebelah kiri itu terminal Pasar Minggu. Dan kondisi hujan masih gede banget. Nggak gede banget sih, gede aja. Tapi gede. Tapi hujan nggak berhenti. Ya gitulah. Kita masih dalam perjalanan pulang dari puncak, dari Cimacan. Tadi kita turun sekitar jam 12 ya. Sekarang sudah jam 6.
belum sampai karena ada macet di Bogor. Ya seperti itulah. Gue belum sempet nge-review dari tadi hasil rekaman dari si Osmo 4 Action, apa DJI Osmo Action 4. Ini saat hujan tadi ya, tidak sempat. Jadi mungkin nanti setelah kita sampai rumah baru kita review gambarnya. Kalian kita langsung edit videonya dari kita berangkat kemarin sampai kita pulang hari ini. Mungkin nggak tahu sih ya, karena video motoran pertama, nggak tahu nih mau bikin yang kayak gimana ya, nggak tahu juga uploadnya kapan. Jadi kita tes dulu aja, kita coba lihat, kita edit, kita aman bijak gadai tuh pusat gadai Indonesia ya, gitulah di sini namanya juga hidup. Kadang ada Pertamina, kadang ada bujangan helm, kadang ada omong ini mau lewat kayak klakson. Ini juga pertama kalinya gua ngetes si DJI Osmo Action 4 ini dalam kondisi malam hari ya. Nanti kita lihat apakah gambarnya bagus, apakah oke. Kalau menurut review sih oke ya. Tapi kalau menurut gua yang berasa ditipu karena sekarang harga DJI Osmo Action 5 Pro-nya harganya sama kayak harga gue beli yang ini, kan brengsek. Beda seminggu loh. Harusnya bisa dapat yang 5 Pro. Begini jadinya lah. Ya mau gimana lagi lah. Di sini dari tadi tuh banyak pegadaian ya. Dari tadi semua toko-toko pegadaian. Apakah di sini pusat gadai Indonesia? Apa betul? Wah, ada apa itu bapak-bapak jualan burger dia? Mantap kali ya. Jadi dari tadi kita jalan ya, kita belum makan siang. Tapi anehnya nggak berasa lapar. Santai-santai aja. Kalau haus sih. Tapi tadi kita udah ngemil-ngemil gorengan pisang. Mantap betul, masih panas. Cuaca dingin-dingin. Minum ya hydro koko dingin. Nah mantap tuh, kombinasi yang aneh. Kita ngaca dulu kali, ngaca dikit. Halo, kelihatan nggak? Muka capek kita untung ketutupan helm ya. 6 jam perjalanan, hujan-hujan, mantap. Kalau tidak hujan mungkin seharusnya lebih cepat. Karena kita bisa jalan lebih cepat juga. Atau
Seharusnya enakan kayaknya tadi lewat jalur puncak 2 lagi kali ya baliknya. Jadi nggak ketemu di Bogor macetnya itu. Nggak ketemu macet di Bogor. Karena di Bogor tadi itu macetnya sumpah parah banget. Parah banget. Kalau lewat puncak 2 mungkin tadi lebih enak ya. Walau memang jalannya lebih ekstrim. Dan kasihan juga sih kita sama satu motor itu. Tapi karena macet di Bogor juga jadi kasihan lagi itu motor. Sampai berasap begitu CVT-nya. Oli keluar dari CVT itu kayak motor udah masih itu deh. Di apa namanya? Dipretelin. Diloak. Nggak diurus dia punya motor. Nah ini kalau kiri ke Mampang Perapatan dan Kemang ya. Kita masih lurus. Kita akan menuju Pancoran. Bener gak sih? Gue juga takut salah nyebut. Orang kagak tahu nama daerah ya. Kagak tahu nama jalan. Tapi kalau jalan lewat sini, oh sini tahu gitu. Ada yang pernah gitu nggak sih? Ada yang sama nggak sih kayak gitu juga? Nggak tahu nama jalan. Tapi kiran udah nyampe, oh di sini tahu gitu. Hafal jalannya mah. Cuma kita nggak tahu ya nama jalannya apa. Siapa yang bisa ngingetin coba nama jalan? Ada orang mau, aku bisa bang. Batot. Kayak bakal ada yang komen aja di video ini. Sedih banget. Ya jadi boleh ya, mungkin buat yang lagi nonton dan masih ngedengerin sampai part ini, boleh di like videonya, boleh kasih komen, boleh banget di subscribe, bantu kita biar menyentuh 100 subscriber. Karena sekarang masih berapa ya, 87 lah, sedikit banget ya. Kita yang penting berusaha terus saja, kita buat konten terus saja. Nanti gue yakin akan ada masanya, semua akan ada masanya masing-masing. Dan kalau memang gue naik berarti bukan masa gue. Berarti bukan bidang gue. Gitu aja. Berarti emang lu tolol aja gitu. Ya enggak lah, gue yakin pasti nanti akan naik. Jadi minta tolong dong, disubrek. Tintin. Misi bang. Nah, gitu. Permisi dengan sopan. Ayo abang lewat, abang sibuk ya ngelapin kaca spion ya. Nah, ini kita sudah di sini. Ya pokoknya di sini dah ya. Bener kan? Oh itu tuh pintu tol Tebet. Oh di atas apa, KRL lewat kah? Apakah bunyinya terdengar? Kita sudah ada di Tebet, Pancoran. Ini stasiun LRT ya, Pancoran. Pancoran bang. Oke. Ya nih udah di Pancoran. Itu.
Jangan sering-sering kata gue ya. Ini gambaran kota Jakarta pada malam hari ya. Hitungannya anggap aja kita lagi naik ride di kota Jakarta, menikmati gemerlap kota ditemani oleh hujan. Ah. Tapi tetap walau banyak dramanya ya perjalanan kali ini dengan orang-orang itu. Ada aja ceritanya tapi tetap seru, asik. Kita semua happy. Tapi kayak bapak yang kedua itu yang HP hilang nggak deh. Dia nggak happy gitu. Padahal tugas dia di acara ini sebagai tulang punggung komedi. Tapi kayaknya dia nggak happy deh. Dia juga nggak bikin kita ketawa. Dia nggak asik lah. Jangan diajak lagi. Udah biarin aja tadi dia. Suruh main sama kerabunan aja tuh. Orang-orang kenceng-kenceng amat ya. Oh gua yang kelamaan. Ya, kondisi Jakarta saat ini arah yang ke Cawang sana agak macet ya tolnya ya. Bukan agak macet sih, itu macet. Untuk yang ke arah utara, ke arah CP situ masih terlihat lumayan oke ya, lancar lah, oke lah, ya oke lah, udahlah. Aduh, buka kaca hujan, mata ketusuk-tusuk Nah, sekarang kita sudah di Kuningan, Jawa Barat, bukan ya? Kuningan tuh Jawa mana sih? Ada loh itu daerah Kuningan. Apa Jawa Timur ya? Apa Jawa Tengah? Mohon maaf dan ntar gua googling dulu dah. Kita sudah di daerah Kuningan. Ada halte Denpasar. Tahu-tahu kita di Bali ya. Sudah sampai Bali kita guys. Dari puncak jadinya ke Bali deh. Ya. Ada apa lagi sih ini di Jakarta malam-malam gini? Nggak bisa diomongin. Gitu. Mulut gatel ya pengen ngomongin orang ya. Halo bang. Hati bang. Wah, barang bawaannya mantap juga, banyak. Hati-hati ya bang. Videotronnya gede begitu ya, di atas lagi. Mantap betul. Oke. Oke, jadi kita udah di daerah Senayan ya, dan ini ada kemacetan cukup panjang. Tapi yang ke kiri itu, yang mau ke GBK Senayan ya, macet. Gak tahu nih karena apa. Apakah ada konser, guys? Ditutup jalannya, atau ada bola main? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu jadwal gitu-gituan ya. Yang pasti ditutup, dan biasanya kalau daerah sana ditutup ya lagi ada acara. Jadi kita terus aja ini lanjut. Depan kita sudah Palmerah. Sebentar lagi kita akan sampai. Harusnya jam 7 kita udah di rumah kali ya. Ya. Nikmatnya kayak pulang, mandi, langsung selonjoran. Nikmat mana lagi?
padahal belum makan. Tapi bener deh, habis capek-capek begini mandi ya, ini kan dingin nih, mandi air hangat sambil showeran, setelah itu langsung selonjoran. Tuduh, mantap itu pasti. Dia bawa sapu ya, sama kipas. Buat apa ya? Sama tempat sampah loh. Kayak mereka kerja bagian bersih-bersih deh. Bersih-bersihin laut tuh pakai kipas. Bercanda ya bang. Biar lucu-lucu aja nih, biar nggak bosen di jalan ngomong sendiri. Untuk kamera ini kita sudah ganti baterai. Ini yang kedua kali ya. Pertama kita dari villa kita pakai, udah kita cas, itu kita pakai sampai tadi kita menyadari sebuah kebodohan kalau kita merekam tapi lensanya tutup, lensanya tidak dibuka. Nah itu sampai kita ya hitungannya nyampe bawah lah ya. Sudah mau belok kiri yang ada Starbucks itu tuh. Sana kita berhenti, kita ganti, lalu macet, tidak banyak footage karena macet, panas, nanti takut overheat orangnya. Orangnya ya. Terus kita ganti lagi tadi di Bogor, kita ganti lagi tuh sebelum masuk Jalan Raya Bogor. Nah ini untuk sekarang baterainya sudah sampai sekarang ya, masih coba kita ngintip sebentar ngaca, harusnya masih lumayan banyak ya, udah merah. Ya nantilah ya, nanti depan sepertinya kalau sudah dekat kita sudahi vlog ini. Nah ini ada Shell, ada KFC. Terus apa bang, ada Shell terus kenapa? Ya itu sebentar lagi kita di depan sudah sampai Sleepy Jaya ya. Kalau mau gue tahu, kalau nama jalan gue nggak tahu, nama daerah gitu nggak tahu tuh. Kita sebentar lagi sudah sampai di Sleepy Jaya, habis itu Central Park, Tomang situ. Aduh, sakit pantat ya. Kayak kita harus ganti jok, atau kita tambah busa, atau buat yang itu tuh tapi latek kayaknya enak tuh buat perjalanan jauh. Kalau kayak gini wah pantat sakit banget ini, pengen gaya berdiri nih. Gaya berdiri nggak tuh. Nah harusnya kedua teman kita ini dia orang dada-dada ya, ke kiri ya mereka. Kita dada-dada dulu nggak sih sama mereka? Mereka ke kiri jalurnya, ke Kemanggisan mereka arahnya. Dada nggak kelihatan. Oke, fine. Nah ini Sleepy Jaya ya, nggak tahu namanya masih sama nggak? Masih Sleepy Jaya. Ya seperti inilah ya
kira-kira sudah cukup videonya sampai di sini. Pertama-tama gue mau mohon maaf kalau ada kekurangan, yang pasti ya banyak sekali kekurangannya. Udah jelas tuh dari cara ngerekamnya bisa salah. Mungkin audionya kurang bagus atau gimana, nanti gue coba kulik-kulik lagi, gue coba cari-cari cara lagi gimana bagusnya. Lalu juga mau menyampaikan terima kasih buat yang sudah menonton dari pertama kita berangkat ke puncak dari Puri melalui jalur Puncak 2, dan sekarang dari puncak kita kembali ke Jakarta. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sekarang kita sudah di area Tomang ya. Sebentar lagi kita sudah sampai. Jadi dadah. Sampai bertemu lagi di ngeng-ngeng selanjutnya. Ngeng-ngeng. Ih, najis.